hukumnya sampaikan apa? Pak siapa? Sorry, maaf namanya. Saya FF Nicholas. Jadi santai dulu Pak ya, kita nih sharing aja dulu kan, mungkin minta ilmu sedikit lah kan. Sebenarnya kan kita pingin juga mengedukasi tentang perkembangan meninggalnya saudari Y ya, yang di Angel kemarin. Ini kan kalau kacamata wartawan ini kan udah sangat lama ini. Dan sampai hari ini penetapan tersangka belum ada juga. Mungkin Pak Nicholas juga mungkin bisa mengedukasi seperti apa sebenarnya. Apa sebenarnya? Kok bisa susah benar begitu ya? Oh iya. Penetapan tersangka mungkin ada orangnya, memang tersangkanya belum ada atau memang masih diselidiki, mungkin secara kacamata mungkin. Jadi kalau pandangan saya terhadap perkembangan kasus yang terjadi di sekitar marhum atau tempat karaoke di sekitar marhum, apa kalau saya baca media itu di Ruang Paris. Pandangan saya ini kurang lebih itu kan sudah 2 minggu ya perkembangannya, 2 minggu, tetapi dari kawan-kawan wartawan belum ada satupun tersangka dan jenisnya. Pandangan saya kalau terkait dengan peristiwa ini, yang pertama saya memandang harus percaya dulu kita pada penyidik. Tapi kalau tidak ada kepercayaan itu kan susah juga, karena salah satu penegak hukum yang kita percaya dalam hukum Indonesia ini kan penegak hukum untuk penyidik. Tetapi proses lama ini harus juga diperhatikan. Yang pertama terkait, kalau saya melihat perkembangan, tapi ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi dari kawan-kawan penyidik atau pihak-pihak tertentu, terutama pihak ketiga, yang dimana saya melihat perkembangannya ada otopsi. Sebenarnya menurut saya tidak perlu otopsi terkait dengan perkembangan kasus ini, sederhana untuk menjatuhkan tersangka, ya kan? Sangat sederhana, tetapi pandangan saya kira-kira ya, kalau tidak salah saya ada satu teori, yaitu obstruction of justice itu. Kalau di dalam KUHP itu tidak ada sih memang istilah itu, tapi kalau kita baca secara detail, kita baca secara mendalam terkait dengan obstruction of justice itu, ya, ada di pasal 221. Itu barang siapa dengan sengaja merintangi atau menghilangkan barang bukti itu bisa dipidana. Kalau saya melihat perkembangan tersebut ada yang merintangi. Kalau contoh kasus yang lain lagi itu ada kasus di Jakarta itu kayak Sambo, itu kan salah satu orang yang diberikan atau pihak-pihak tertentu yang diberikan sanksi terhadap obstruction of justice itu. Kemudian untuk tersangka-tersangkanya sebenarnya sangat mudah, tapi apakah itu tak bisa ditetapkan tersangka, ya kita melihat peraturan. Kita juga tidak bisa menekan penyidik terkait dengan lamanya atau cepatnya proses. Tapi sebenarnya kalau saya melihat ini sangat-sangat sederhana. Intinya CCTV-nya di mana, kejadiannya siapa-siapa saja bisa kan dilihat dari CCTV sebenarnya. Pak. Sangat mudah harusnya. Tapi penekanan saya terhadap kasus ini kira-kira itu ada yang merintang atau menghalang-halang. Silakan nanti, tapi mudah-mudahan tidak terjadi seperti kasus-kasus yang ada di karena menurut saya sangat sederhana untuk menetapkan seseorang tersangka, apalagi saya dengar sudah ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, harusnya sudah ada tersangka, harusnya artinya siapa, bahkan mungkin bisa ditahan juga kan? Bisa, karena ini kan meninggalnya orang, ada beberapa pasal yang bisa diterapkan kepada seseorang tersangka atau calon tersangka. Maka di penyidikan itu mungkin mereka ada analisis atau seperti apa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka seperti itu. Tahu
alot juga ya. Iya. Karena salah satu kalau tidak terjadi 338 gitu kan atau 340 kan bisa 359. Intinya itu kan sama-sama menghilangkan nyawa. Kemudian saya lihat perkembangan ada di disposisi ke narkoba. Kemudian saya mendengar ada lagi yang di PNN saya dengar. Sebenarnya tidak ada rekrutmennya ke sini. Artinya tidak ada kesulitan sebenarnya kan? Tidak ada kesulitan. Tidak ada. Menurut saya tergantung dengan penyidik mau tidak menetapkan seseorang menjadi tersangka pada saat malam itu. Iya. Mungkin saja kan ini kan tempat kejadian perkara ini kan sekarang udah informasinya udah bersih-bersih ini. Iya. Nggak di polisi lain kan? Maka dari itu saya mengacu ke pasal 221. Iya. Menghilangkan barang bukti karena proses justice itu salah satunya adalah menghilangkan barang bukti. Bisa dipidana. Tahu ancaman pidana. Kira-kira gitu. Iya. Pihak-pihak tertentu, contoh pihak-pihak yang dapat menghilangkan barang bukti itu TKP-nya dibersihkan. Ya. Siapa yang membersihkan itu harusnya penyidik ya, mudah-mudahan penyidik bisa mendengarkan ini. Iya. Ini kacamata saya sebagai akademisi. Saya juga seorang epidemiologi. Saya juga salah satu anggota Mahupid di Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Jadi sebenarnya perkembangan kasus tindak pidana ini, kalau istilah saya mengacu dengan istilahnya Dr. Angkasa itu victimisasi. Iya. Kalau ada penolakan tertentu terhadap proses victimisasi, berarti ada sesuatu, dan sesuatu itu harus dibuktikan oleh penyidik. Karena tidak ada lain, satu-satunya yang bisa mengungkapkan tindak pidana ini adalah penyidik. Iya. Dan diharapkan penyidik harus profesional dalam menjalankan kewajibannya. Iya. Jangan sampai penyidik terkena. Yang saya maksud. Iya. Kalau pihak luar yang terkena, is okay. Contoh kan saya melihat di Mayang besar, ya kan? Saya tidak tahu, saya tidak mau masuk ke situ, tetapi dalam aspek pidananya bisa dikategorikan ada beberapa pasal yang dapat diterapkan oleh penyidik terkait dengan meninggalnya seseorang. Dan menurut saya itu tidak benar. Kalau kita melihat proses-proses tindak pidana yang sudah dilakukan, yang terjadi di Polres Sintang, 2 minggu selesai. Sudah ada. Contoh, yang membunuh bos di Palempat ya. Tidak terlalu lama. Kenapa? Bukti CCTV ada. Iya. Kenapa ini lama? Nah itu tadi pertanyaan kawan-kawan kan. Yang jelas saya menekankan di kasus ini kalau terlalu lama saya berindikasi, berasumsi. Tetapi ini sebuah teori yang dapat menjadi rujukan oleh kawan-kawan penyidik, kawan-kawan pihak ketiga. Karena peran penting dari pihak ketiga yang saya maksud ini adalah korban, keluarga korban, PH-nya bisa. Itu punya kewajiban juga untuk membantu penyidik mengungkapkan suatu tindak pidana. Itu secara teori. Artinya kan ini kan kepolisian juga nih diuji juga di sini kan begitu. Ya. Kemampuannya kan. Ya. Diuji juga di sini. Mereka tuh lambat mengungkap bukti-bukti dan memberi keterangan dari CCTV itu sendiri. Kalau menurut Abang. Iya itu tadi Bang. Makanya saya bilang kalau mereka terlambat, ada rangkaian proses itu hilang. Kalau rangkaian proses itu hilang, berarti ada yang dihilangkan. Ini masuk kategori obstruction of justice, pidana dia. Iya. Seperti itu. Kalau manajernya ini contoh saja. Kalau manajernya menghilangkan, kemudian di TKP itu apakah benar seperti ini? Hilang, merusak barang bukti, pidana. Itu teori. Nah, ini singkat aja nih Pak. Jadi singkat aja. Saran Bapak sebagai akademisi ini harus gimana nih kepolisian? Saran saya penyidik harus segera memeriksa TKP, orang-orang di sekitar TKP itu dan segera menetapkan seseorang
tersangka terhadap Iya. kasus ini. Tetapkan tersangka begitu ya. Iya. Berarti itu poinnya kan. Itu poin Oke. pentingnya. Kemudian kalaupun ada saksi-saksi yang dianggap itu saksi kunci, maka Iya. segera lakukan pengiriman surat ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Iya, Kalau itu dianggap penting. berat untuk mengungkapkan viktimisasi, karena salah satu lembaga yang bisa memberikan perlindungan kepada saksi itu menurut saya adalah LPSK. Dan LPSK. saya salah satu pengajar viktimologi Indonesia di AFI. Iya. Kita akrab sekali dengan kawan-kawan di LPSK. LPSK. Jadi bisa dibantu lah terkait dengan pihak ketiga. Artinya saksi-saksi kunci itu bisa kita bantu untuk memberikan perlindungan kalau Iya. diperlukan. Kalau diperlukan. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja Pak Nicholas. Terima kasih atas edukasinya.